Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah ya nak. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran tema kita pada hari ini akan melanjutkan tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran 1 sampai nantinya pembelajaran yang ke-6. Sebelumnya mari kita zikir pagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tangannya diangkat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya bisa memahami materi yang ibu berikan pada hari ini. Semangat, insya Allah semua ananda bisa. Silakan anak-anak semua lihat buku penanya halaman 97 ya. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Contohnya, yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh alat elektroniknya adalah kipas angin dan blender. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar dan lampu neon. Yang keempat adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contohnya adalah radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Kemudian yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Kita lanjut ke muatan IPS ya nak, di buku pena halaman 99. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan untuk kerajinan. Salah satu contohnya adalah sapi dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Kemudian telur ayam dijadikan oleh manusia untuk sebagai bahan makanan. Nah, contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan kerajinan seperti di halaman 99. Kita lanjutkan ke muatan PPKN di halaman 100, pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, kita juga wajib membayar tagihan listrik. Nah, sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk salah satu kewajiban kita. Lanjut, berikutnya adalah muatan SBDP, ini di halaman 103. Menyanyikan dengan notasi angka. Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok adalah not yang dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya, baik not angka atau not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Nah, silakan anak-anak ibu lihat di bukunya itu halaman 103 adalah contoh dari not angka dan not balok. Nah, ini adalah contoh dari not angka ya nak, di halaman 103. Itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dilanjutkan di halaman 104 itu adalah contoh dari not balok.
Nah, jenisnya ada 4, yaitu not penuh seperti tanda di buku ya, kemudian not setengah, not seperempat, dan not seperdelapan. Nah, terlihat seperti di gambar ya. Lanjut muatan IPA, yaitu pembelajaran yang ketiga, cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Silahkan Ananda lihat bukunya di halaman 106 buku Bupena 4A ya nak. Nah, beberapa cara menggunakan energi listrik dengan aman. Yang pertama, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus dalam keadaan kering. Yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Nah, yang ketiga, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Dan yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Selanjutnya, pembelajaran yang keempat, muatan bahasa Indonesia di halaman 108. Membuat poster hemat energi. Poster adalah karya seni erisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Adapun langkah-langkah membuat poster yang menarik adalah yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Kemudian yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Dan yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Contoh gambar posternya terdapat pada halaman 108 Bupena 4A. Di situ ada poster tentang hemat energi. Ayo hemat energi, kalau bukan kamu yang merawat, siapa lagi? Nah, ini contoh posternya ya. Berisi tentang kalimat ajakan untuk menghemat energi. Berikutnya muatan SBDP, yaitu pola, irama, dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Lagu terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Ini lihat bukunya halaman 111 ya nak. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal adalah dihasilkan dari tubuh kita, contohnya seperti bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Nah, kalau bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, suling, gitar, tamborin, dan drum. Selanjutnya adalah pembelajaran yang kelima, muatan IPS, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Berikut adalah contoh kegiatan serta sumber daya alam dan pemanfaatannya, bisa Ananda lihat dan baca di buku bupenanya di halaman 113. Nah, kita lanjutkan ya nak. Pembelajaran yang keenam, muatan bahasa Indonesia, yaitu mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut dengan kampanye. Cara mengampanyekan isi poster adalah yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Terakhir, pembelajaran yang keenam, muatan PPKN adalah kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Nah,
Contohnya, hak menggunakan sumber energi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kewajibannya apa? Yaitu menghemat energi tersebut. Baiklah, anak soleh-soleha, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.